Shalom. Haleluya. Puji nama Tuhan. Kita ada kesempatan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dengan hati, dengan tubuh kita, dengan segenap pikiran kita, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Marilah kita bersama akan naikkan pujian. Bapa, lembutkanlah hatiku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Kita ulang dari atas. Bapa, Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Haleluya. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi, sekali lagi puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Bersama kita tunduk kepala. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kebaikan-Mu sungguh luar biasa kepada kami. Tuhan telah mengampuni segala dosa dan kelemahan.
Tuhan telah menyembuhkan segala sakit penyakit. Dan Tuhan telah haleluya mengangkat kami dari lubang kubur. Oleh karena itu Tuhan, kebaikan-Mu sungguh luar biasa dalam kesempatan pada sore hari ini Tuhan. Sehingga ada kesempatan bagi kami untuk meninggikan Engkau, memuji. Ya, segala kepujian hanya bagi Engkau adalah Tuhan dan Raja kami yang ada di dalam tahta kerajaan surga. Terima kasih Tuhan. Kesempatan pada sore hari ini akan kami pergunakan untuk memuji dan meninggikan Engkau. Biar segenap tubuh kami, jiwa raga kami hanya untuk layak kemuliaan nama-Mu. Pakai setiap pribadi hamba-Mu, baik singer maupun leader Tuhan, agar berkenan di hadapan-Mu. Juga para pemain musik, satukan kami untuk kemuliaan nama-Mu saja Tuhan. Terima kasih. Demikian tugas saatnya nanti kami akan mendengarkan kebahagiaan akan firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan Kau persiapkan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau pakai taruh hikmat marifat dari sorga, agar pembukaan rahasia firman-Mu dinyatakan, dan Tuhan berkarya melalui hamba-Mu Tuhan. Terima kasih. Dan apabila masih ada kuasa roh jahat, roh setan yang akan menggagalkan jalannya ibadah sore hari ini, kami bersatu hati, kami panggil nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa yang bukan dari Engkau kami usirkan. Biar darah Kristus memberikan kemenangan. Terima kasih Tuhan. Kami akan awali ibadah pendalaman Alkitab pada sore hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mempelai Tuhan pria surga yang mengasihi kami. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Tentunya berkat kesehatan diberikan kepada kita sekalian, baik yang di tempat ini maupun yang ada di rumah. Senantiasa kita menjadi mempelai Tuhan, dan Tuhan pasti memberikan kemenangan kepada kita. Haleluya. Bersama kita akan naikkan pujian. Mempelai Tuhan pasti menang. Haleluya. Katakan Tuhan, haleluya. Aku senantiasa memandang Tuhan, Dia yang di sebelah kananku, membuatku kuat, tidak goyah, sebab tangan kanannya berkenan. Aku senantiasa memandang Tuhan, haleluya. Aku senantiasa memandang Tuhan, Dia yang di sebelah kananku, membuatku kuat, tidak goyah, sebab tangan kanannya berkemenangan. Mempelai Tuhan pasti menang. Mempelai Tuhan pasti menang, menghadapi segala musuh. Oleh darah anak domba berkuasa,
bersorak. Kita bersorak, haleluya, 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 haleluya. Biar segala kepujian hanya untuk mempelai pria surga ya, Tuhan Yesus Kristus yang sangat mengasihi kita sekalian. Puji nama Tuhan, kita siapkan hati kita untuk dengar firman Tuhan. Dan biar firman Tuhan itu ada di dalam hati kita. Sehingga dalam mulut kita banyak pujian, haleluya. Aku mengasihi Engkau Yesus. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Haleluya, haleluya. Memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Kau di tengah kami. Sekarang kami akan menerima kebenaran firman-Mu. Biarlah ini bukti kami mengasihi Tuhan. Kami bisa menikmati firman-Mu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Nyatakan firman-Mu bagi kami semua. Apa yang menjadi kehendak-Mu, apa yang menjadi kebutuhan kami masing-masing pada saat ini. Dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci. Mulai hamba mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni. Sesuai kehendak-Mu dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami. Firman-Mu yang mendorong, mengarahkan Tuhan, melayakkan kami menerima perjamuan suci. Bukan menjadi kebiasaan belaka, apalagi kecelakaan, tapi menjadi kekuatan baru. Kami tetap mengikut melayani-Mu sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih, terima kasih. Demikian urapi seluruh sidang jemaat dimanapun berada. Tuhan dalam urapan yang sama untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman. Bahkan mampu mempraktekkan
firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Sehingga sungguh nyata saat ini firman dan perjamuan suci adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau sanggup mengubahkan, memuaskan, menolong, menghapus air mata, melakukan apa saja sampai menyempurnakan kami Tuhan. Dan kami tidak ragu untuk mengangkat dua tangan kami kepadamu, hanya menyembah kepadamu, menyerahkan seluruh hidup kami, keluarga kami, seluruh sidang jemaat, bahkan setiap detak jantung kami serahkan kepadamu Tuhan yang menentukan semua. Oh Tuhan, dalam kehidupan kami yang terbaik Engkau lakukan sampai kesempurnaan. Kami percaya Tuhan selalu beserta kami. Terima kasih Tuhan. Segala kuasa iblis setan masih coba mengganggu, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main. Kami bersati manggil nama untuk usirkan dia, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus segala setan kami perintahkan kamu semua dalam nama Yesus pergi. Darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan selalu dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan. Kitab Wahyu pasal 14 ayat 6 sampai 13, pemberitahuan tentang penghakiman atau penghukuman. Pemberitahuan tentang penghakiman atau penghukuman Tuhan. Kita masih membaca ayat 6 dan ayat yang ke-7, ayat 6 dan ayat 7. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi dan kepada semua bangsa dan suku dan bahasa dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah dan muliakanlah dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah dia yang telah menjadikan langit dan bumi dan laut dan semua mata air. Puji Tuhan. Jadi malaikat pertama ini ya, seorang malaikat. Nanti di ayat selanjutnya ada malaikat kedua, ketiga. Jadi malaikat pertama memberitakan tentang Injil yang kekal, tentang Injil yang kekal. Ya, untuk membawa kita dalam kekekalan supaya kita tidak mengalami penghukuman Tuhan. Supaya kita tidak mengalami penghukuman Tuhan. Jadi sebelum penghukuman datang, Tuhan kasih berita dulu kekekalan, berita tentang penghukuman itu supaya kita tidak mengalami penghakiman atau penghukuman Tuhan, tetapi kita bisa hidup kekal selama-lamanya. Malaikat itu adalah gembala sidang sekarang. Malaikat sama dengan gembala sidang. Saja harus menyampaikan Injil yang kekal di dalam sidang jemaat. Malaikat itu gembala sidang harus menyampaikan Injil yang kekal dalam sidang jemaat. Ada 3 tingkatan pemberitaan Injil, ada 3 tingkatan pemberitaan Injil. Yang pertama A, Injil keselamatan. Sudah kita baca Efesus 1:13 itu firman penginjilan, kabar baik. Kabar baik untuk membawa orang berdosa bisa percaya Yesus sebagai juru selamat, bisa bertobat, mati terhadap dosa, stop dosa, mati terhadap dosa. Bisa lahir baru dari air dan roh. Bisa lahir baru dari air dan roh. Ya, itu Injil keselamatan. Membawa manusia berdosa percaya Yesus sebagai juru selamat, bertobat, mati terhadap dosa, dan lahir baru dari air dan roh. Lahir baru dari air dan roh. Yohanes 3 ayat yang kelima. Injil Yohanes pasal 3 ayat yang kelima. Yohanes 3. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, ini harus lahir dari air dan roh. Sebab kalau tidak lahir dari air dan roh, tetap manusia darah daging, tidak masuk kerajaan surga, berarti mengalami penghukuman selama-lamanya. Mengalami penghukuman Tuhan sampai binasa
selamanya di neraka. Harus lahir baru dari air dan roh. Ya, lahir baru dari air itu baptisan air. Ya, baptisan air yang benar, yaitu orang yang sudah percaya Yesus dan bertobat, mati terhadap dosa harus dikuburkan. Orang mati harus dikuburkan dalam air bersama Yesus, ya, sehingga bangkit dari kuburan air bersama Yesus, keluar dari air bersama Yesus, maka langit terbuka, surga terbuka. Kita mendapat hidup baru, hidup surgawi, yaitu hidup dalam urapan Roh Kudus, baptisan Roh Kudus. Hidup dalam urapan Roh Kudus, baptisan Roh. Hidup baru mengalami baptisan Roh Kudus, begitu ya. Sama dengan hidup dalam urapan Roh Kudus. Nah, ini manusia surgawi, bukan manusia darah daging lagi. Tapi kita manusia yang hidup dalam urapan Roh Kudus, bukan menuruti darah daging, tapi hidup dalam urapan Roh Kudus, yaitu hidup dalam kebenaran. Hidup dalam kebenaran. Selamat, ya, tidak dihukum. Ya, ini dasar untuk masuk hidup kekal. Masuk surga, masuk hidup kekal. Dasarnya itu. Ya, jadi baptisan air, baptisan Roh Kudus itu dasar untuk masuk hidup kekal. Hidup dalam kebenaran. Semoga kita mengerti. Sesudah itu masih ada tingkatan kedua, B, cahaya Injil kemuliaan Kristus, firman pengajaran. Firman pengajaran. Cahaya Injil kemuliaan Kristus, ya, sebagai raja, segala raja mempelai pria surga. Sama dengan firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Sama dengan kabar mempelai, pengajaran mempelai, surga, untuk menyucikan orang-orang yang sudah selamat, untuk menyucikan orang-orang yang sudah selamat sampai sempurna seperti Yesus. Bukit Sion, kualitas sempurna itu ditampilkan di Bukit Sion. Persiapan untuk hidup kekal. Sehingga, nah ini itu dasar tadi, dasar itu Injil keselamatan, kemudian persiapan untuk masuk hidup kekal itulah pengajaran. Lalu C, yang terakhir Injil yang kekal tadi. Injil yang kekal gabungan. Injil yang kekal sama dengan kabar baik, penginjilan ditambah kabar mempelai, pengajaran, sehingga kabar baik, kabar mempelai untuk membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Membawa kita masuk dalam hidup kekal selamanya di Yerusalem baru, kerajaan surga kekal selamanya. Kabar baik, kabar mempelai yang disampaikan oleh gembala, itu firman penggembalaan boleh. Jadi Injil yang kekal sama dengan kabar baik, tambah kabar mempelai, penginjilan, pengajaran, firman penggembalaan untuk membawa kita masuk kerajaan surga yang kekal. Kandang penggembalaan yang terakhir, Yerusalem baru kekal selamanya. Puji Tuhan. Nah, oleh sebab itu kita semua harus mendengar dan dengar-dengaran pada Injil yang kekal, supaya tidak mengalami penghukuman dari Tuhan, tetapi mengalami, ya, tidak mengalami penghukuman dari Tuhan neraka selamanya, tetapi mengalami hidup kekal di surga selama-lamanya. Harus mendengar dan dengar-dengar, harus menikmati hari-hari ini, ya, itu supaya dapat dasar, supaya dapat persiapan, supaya masuk betul-betul kerajaan surga. Dasar penginjilan, persiapan pengajaran, sampai betul-betul masuk Injil yang kekal. Itu membawa masuk dalam kerajaan surga. Hidup kekal di surga selama-lamanya. Wahyu 14 ayat yang ke-7 ini praktek hidup kekal. Apa itu hidup kekal? Bukan nanti. Hidup kekal bukan nanti, mulai sekarang. Dasar persiapan masuk mulai sekarang. Jadi itu hidup kekal. Saudara, seperti saya sering kali memberikan contoh naik kelas, bukan nanti akhir tahun naik kelas, bukan akhir semester 2 naik kelas, bukan, ya itu kenyataannya, tetapi persiapannya dari sekarang. Kalau nilainya sudah bagus 8 ya sudah pasti masuk naik kelas. Tapi kalau 3 mau ditunggu kapanpun ya tidak naik. Sama masuk surga juga.
Harus ada dasarnya, persiapannya sekarang sampai masuk surga. Praktiknya sekarang sehari-hari. Mari kita baca Wahyu 14 ayat yang ke-7. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah, muliakanlah dia karena telah tiba saat penghakimannya. Sembahlah dia yang telah menjadikan langit, bumi, dan laut, dan semua mata air. Nah, inilah praktik sehari-hari hidup kekal di surga. Adalah yang lalu muliakan Tuhan. Sekarang takutlah akan Tuhan, takutlah akan Allah, takut akan Tuhan, takut akan Allah. Ini praktek hidup kekal sehari-hari. Kita menjadi orang yang takut akan Tuhan. Ya, ada dua macam takut akan Tuhan. Ada dua macam takut. Ada dua macam takut, bukan takut akan Tuhan. Ada dua macam takut, ketakutan atau takut. Yang pertama takut yang negatif. Takut yang negatif. Ini saja Kejadian 3 ayat 9 sampai 10. Kejadian 3 ayat 9 sampai 10. Tapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Nah, ini saja takut yang negatif. Takut karena berbuat dosa, takut karena dosa, telanjang atau telanjang. Itu takut yang negatif. Takut karena dosa atau telanjang. Sehingga membuat jarak dengan Tuhan. Membuat jarak dengan Tuhan. Sehingga terpisah dari Tuhan. Yang semakin hari semakin jauh. Nah, karena takut Tuhan datang dia lari. Tuhan datang dia lari. Nah, itu takut yang negatif. Ini saja takut yang negatif. Nah, ini takut karena dosa atau telanjang. Sehingga membuat jarak dengan Tuhan atau terpisah dari Tuhan yang semakin hari semakin jauh. Yaitu semakin hari semakin jauh. Jauhnya sampai di mana? Kalau diteruskan terus jauhnya sampai di mana? Lukas 16 24 sampai 26. Lukas 16 24 sampai 26. Ini jauhnya. Lalu ia berseru katanya, "Bapak Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku. Sebab aku sangat kesakitan dan dalam nyala api ini." Ini orang kaya. 25 tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kamu tidak dapat menyeberang." Nah, ini jadi jaraknya sejauh apa ini? Kalau takut karena dosa telanjang terus dibiarkan sampai sejauh, jaraknya sampai sejauh jurang yang tak terseberangi, jurang maut, jurang yang tak terseberangi, jurang maut. Dalam Lukas 9, Wahyu 9 juga dituliskan tentang jurang maut ini. Wahyu 9 ayat 1, ayat 3 dan 5 saja. Nanti Bapak Ibu baca secara lengkap ya. Kita baca Wahyu 9 ayat 1, 3 dan 5. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakala dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi dan kepadanya diberikan anak kunci lubang jurang maut. Ayat yang ketiga, dan dari asap itu berkeluaranlah belalang-belalang ke atas bumi dan kepada mereka diberikan kuasa sama seperti kuasa kalajengking di bumi dan kepada mereka dipesankan supaya mereka jangan merusak rumput-rumput di bumi atau tumbuhan atau pohon-pohon, melainkan hanya manusia yang tidak memakai meterai Allah di dahinya. Dan mereka diperkenankan bukan untuk membunuh manusia, melainkan hanya untuk menyiksa mereka 5 bulan lamanya. Dan siksaan itu seperti siksaan kalajengking apabila ia menyengat manusia. Jadi ini lubang sampai sejauh lubang yang jurang atau lubang yang tak terseberangi, jurang maut. Nah, kehidupan yang
terpisah dari Tuhan, terpisah sejauh dari Tuhan sejauh jurang maut adalah kehidupan yang tidak memakai meterai Allah. Tidak memakai meterai Allah. Ya, kehidupan yang melupakan Tuhan. Tidak ada meterai Tuhan di dahi, lupa Tuhan, melupakan Tuhan, melawan Tuhan, bukan milik Tuhan. Tidak ada capnya, bukan milik Tuhan. Sehingga menjadi sasaran atau milik tempat atau milik roh jahat, roh najis. Sehingga menjadi sasaran atau tempatnya atau miliknya roh jahat, roh najis. Sehingga menyembunyikan dosa-dosa sampai puncak dosa. Enjoy dalam dosa-dosa sampai puncak dosa. Puncak dosa-dosa makan minum, kawin mengawinkan, itu hati-hati. Sudah merokok, mabuk, narkoba, nah itu hati-hati. Itu bukan milik Tuhan. Itu tidak ada meterai Tuhan itu. Itu melupakan Tuhan, melawan Tuhan dia. Tidak takut sama Tuhan dia. Nah itu saudara, nah itu hati-hati. Sehingga mengalami siksaan kalajengking. Siksaan kalajengking. Tersiksa hidupnya. Itu tersiksa. Kemudian masih terus, terpisah terus lagi. B, Wahyu 21 ayat 8. Wahyu 21 ayat 8. Ini terpisah dari Tuhan. Tetapi orang-orang penakut, nah ini takut karena berbuat dosa, melawan Tuhan. Nah itu orang-orang tidak percaya, orang keji, orang pembunuh, orang sundal, tukang sihir, penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian kedua. Jadi terpisah dari Tuhan sejauh jurang maut, sejauh sampai terpisah dari Tuhan selama-lamanya, yaitu binasa di lautan api belerang selamanya, binasa di neraka selama-lamanya, binasa di neraka selama-lamanya. Nah, ini kita harus hati-hati. Ya, inilah takut yang negatif. Jadi praktek sehari-hari hidup kekal itu takut akan Tuhan. Tapi hati-hati, takut itu masih ada dua, takut negatif, takut positif. Nah, itu. Yang kedua, takut positif. Tadi takut negatif, takut justru karena berbuat dosa. Nah, itu dia terpisah dari Tuhan, terus tambah jauh sampai terpisah jurang maut, sampai terpisah neraka, hidup di neraka, terpisah surga dengan neraka, hidup di neraka selama-lamanya. Nah, ini kita harus hati-hati. Tapi yang kedua, nah ini takut yang positif. Ini takut akan Tuhan. Ya, ini takut yang positif itu di Wahyu 14 ayat 7 tadi. Takut akan Tuhan. Takut yang positif sama dengan takut akan Tuhan, sehingga tidak terpisah dari Tuhan. Nah ini, takut akan Tuhan sehingga tidak terpisah dari Tuhan, sehingga menyatu dengan Tuhan, hidup kekal selama-lamanya di dalam kerajaan surga. Hidup kekal selamanya di Yerusalem baru, dalam kerajaan surga. Itu takut yang positif. Hati-hati ya. Jadi praktek sehari-hari hidup kekal itu apa? Takut akan Tuhan. Tapi hati-hati, ada takut negatif, takut positif. Takut negatif berbuat dosa, takut positif takut akan Tuhan. Nah itu menjadi satu. Kalau takut negatif terpisah, takut positif menjadi satu sampai tidak terpisahkan lagi, hidup kekal di neraka, di surga, hidup kekal di surga, tidak terpisahkan lagi dari Tuhan, hidup kekal di surga. Sehingga, nah itu. Sekarang praktek takut akan Tuhan. Jangan salah ya, praktek hidup kekal, takut akan Tuhan. Nah, takut akan Tuhan itu apa? Nah, itu praktek takut akan Tuhan. Ini hidup kekal. Praktek takut akan Tuhan, hidup kekal. A. Amsal 8 ayat yang ke-13. Amsal Sulaiman pasal 8 ayat yang ke-13. Ini takut akan Tuhan. Saja. Takut akan Tuhan ialah membenci kejahatan. Membenci kejahatan. Aku benci pada kesombongan. 2. Kecongkakan. 3. Tingkah laku jahat. Dan mulut yang penuh tipu muslihat. Nah ini. Jadi takut akan Tuhan, membenci dosa-dosa sampai dusta. 5 dosa. 5 dosa ini. Sampai dusta. Membenci 5 dosa. Ya, sampai dusta. Tidak mau dusta. Nah
Itu membenci, itu istilah membenci dosa, tidak mau berbuat dosa sekalipun ada kesempatan, ada keuntungan, ada ancaman. Nah, itu membenci dosa. Itu tidak mau berbuat dosa lagi, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi. Nah, itu. Kemudian di Amsal 6 ayat 16, 7 dosa sampai 7 dosa. Amsal pasal 6 ayat yang ke-16. Amsal 6. 6 perkara ini dibenci Tuhan. Bahkan 7 perkara yang menjadi kekejian bagi hatinya. Mata sombong, lidah bercabang, itu bukan lidah dusta, lidah bercabang dulu. Tangan menumpahkan darah orang tak bersalah, 3. Hati yang membuat rencana yang jahat, 4 itu hati, ya. Kaki yang segera lari menuju kejahatan, seorang saksi dusta, 6, ya. Kemudian dan yang menyemburkan kebohongan dan yang menimbulkan pertengkaran, bertengkar, 7. Nah, itu saja. Jadi ini membenci tadi di Amsal 8 ayat 13, membenci 5 dosa sampai dusta. Di sini membenci 7 dosa seperti yang dibenci oleh Tuhan. Kita harus membenci 7 dosa seperti yang dibenci juga oleh Tuhan. 7 dosa. 7 angka sempurna, 7 angka pelita. Jadi kalau kita sudah membenci 5 dosa sampai 7 dosa ini, maka kita bisa hidup dalam kesucian sampai kesempurnaan. Hidup dalam kesucian, tidak merosot lagi, sampai kesempurnaan. Hidup suci sampai sempurna. Kita bisa menjadi pelita emas, 7 lampu. Pelita emas itu 7 lampu. Kita bisa menjadi pelita emas yang menyala, menjadi saksi Tuhan, menjadi saksi Tuhan tentang kabar baik, penginjilan, membawa orang berdosa bisa selamat, percaya Yesus selamat. Nah, berapa banyak keluarga kita, teman kita belum, ayo. Makanya kita harus membenci dosa. Kalau kita sendiri berbuat dosa gelap, tidak bisa menerangi yang gelap. Kalau kita sudah membenci dosa sampai 5 sampai 7 dosa, pelita menyala, bisa menerangi yang gelap. Di rumah tangga dulu, pelita itu di rumah tangga dulu. Bagaimana suami kita, istri kita, anak kita, banyak kita bersaksi hanya dengan mulut, oh begini Yesus baik, tapi kenyataannya tetap gelap. Tidak bisa. Bersaksi itu harus dengan sinar terang pelita. Membenci dosa, 7 dosa. Tidak boleh ada dusta, tidak boleh ada mata sombong, lidah bercabang, tidak boleh pertengkaran, tidak boleh. Nah, itu semua. Itu baru menyinar. Kabar baik, kabar mempelai juga. Banyak yang sudah mengenal Yesus, sudah baptisan air, sudah itu ya sudah cukup. Cuma selamat, diberkati, tidak dihukum sudah cukup. Lalu mau kemana tidak tahu. Ayo kabar mempelai. Untuk membawa mereka dalam penggembalaan yang benar, dalam penyucian sampai sempurna. Nah, ini saksi, menjadi saksi Tuhan. Pelita menyala, hidup suci sampai sempurna. Pelita menyala, menjadi saksi Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, B, Yosua 24. Kitab Yosua pasal 24 ayat yang ke-14. Yosua 24 ayat yang ke-14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas dan setia. Jauhkanlah ilah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Nah, ini saja. Jadi yang kedua, beribadah melayani Tuhan dengan setia dan berkobar-kobar dan tulus. Setia, berkobar dan tulus. Tulus itu tanpa pamrih. Nah, tanpa pamrih. Ya, tanpa pamrih, tidak ada pamrih. Nah, tidak merasa berjasa. Tidak menuntut hak. Nah, itu tidak mencari keuntungan jasmani. Mau kedudukan kah, mau uang kah? Nah, tidak bisa. Nah, itu saudara. Jadi beribadah dan melayani Tuhan dengan setia
dan berkobar-kobar. Dan tulus. Tulus itu ada cahaya dari dalam keluar. Itu tulus, tanpa pamrih. Ya, tanpa pamrih. Tidak merasa berjasa, tidak menuntut hak. Ya, tidak mencari keuntungan yang jasmani. Malah rela berkorban apa saja untuk ibadah pelayanan kepada Tuhan. Rela berkorban apa saja. Waktu, tenaga, pikiran, semuanya rela berkorban untuk ibadah pelayanan. Kecuali satu, pengajaran yang benar tidak boleh dikorbankan. Kalau bukan karena pengajaran benar, jangan. Kalau ibadah pelayanan tidak didorong pengajaran benar, jangan. Ya, nah itu. Ya, ayo, sungguh-sungguh kita. Ya, jadi ini setia berkobar. Nah, itu yang pertama, suci. Itu praktek hidup kekal itu ya begitu. Takut akan Tuhan dalam hidup sehari, yaitu hidup suci, menjadi pelita bukan menjadi sandungan. Bukan hidup gelap menjadi sandungan, bukan menjadi pelita di rumah tangga, di mana-mana, di hadapan orang sampai nanti terang dunia. Menjadi saksi kabar baik, kabar mempelai. Ya, nah itu sampai kesempurnaan. Nah, yang kedua, suci, setia berkobar, dan tulus ikhlas. Tulus ikhlas. Ya, hati-hati, setia berkobar. Tidak setia, malas, jahat. Nah, kalau tidak setia, malas, pasti jahat. Pasti jahat. Hati-hati, tidak setia, malas, dan jahat. Jahat itu bisa pamrih, menuntut hak. Jadi cepat kecewa, menuntut hak, mencari keuntungan jasmani. Wow, cuma dapat sekian, wah rugi. Nah itu, ya, itu cepat kecewa, cepat bangga. Kalau banyak, wah luar biasa bangga. Tapi begitu sedikit kecewa, tidak stabil. Bahkan nanti padam, pelitanya padam, tidak bisa, tidak mampu. Nah itu, tinggalkan pelayanan. Itu, hati-hati. Malas, jahat-jahat itu juga sering memukul hamba-hamba Tuhan yang lain, pelayan yang lain, menggosipkan, memfitnah, menyakiti, dan lain. Nah, itu tidak berguna. Hamba yang tidak berguna, malas dan jahat itu dalam Matius 24 tidak berguna. Campakkan ke dalam kegelapan, hidup dalam kegelapan, sampai kegelapan paling gelap, neraka selamanya. Ayo pertahankan setia, berkobar, dan tulus tanpa pamrih. Kalau tidak setia, malas, pasti jahat, tidak berguna, hidup dalam kegelapan sampai binasa selamanya. Tuhan tolong kita semua. Yang C, takut yang positif, takut akan Tuhan, prakteknya. C, di dalam Pengkhotbah pasal yang ke-12, Pengkhotbah pasal yang ke-12 ayat 13. Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Berpegang pada perintah Tuhan, berpegang pada perintah Tuhan, atau taat, dengar-dengar, ada di tangan, dipraktekkan, melakukan perintah Tuhan, berpegang pada perintah Tuhan, ada di tangan, dipegang, melakukan perintah Tuhan, taat dengar-dengaran pada perintah Tuhan, taat dengar-dengaran pada perintah Tuhan, pada firman pengajaran yang benar, taat dengar-dengaran. Nah itu dalam Yohanes 14:15, siapa menuruti, mempraktekkan perintahku, dia mengasihi aku. Ini mengasihi Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi ini kalau kita taat dengar-dengaran pada perintah Tuhan, kepada firman pengajaran benar, maka kita mengasihi Tuhan dan dikasihi Tuhan.
Kita mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Kasih itu kekal, menuju kepada kekekalan. Nah, ini menuju kepada hidup kekal selamanya. Nah, inilah takut akan Tuhan, menuju hidup kekal. Ya, sekarang ini kita sudah hidup kekal, kasih itu kekal, hidup kekal selama-lamanya. Semoga kita bisa mengerti. Nah, itulah takut akan Tuhan. Itu mulai dari suci, hidup suci, membenci dosa, hidup suci, menjadi saksi, kemudian setia berkobar, tulus, ditambah taat, dengar. Nah, jadi dari sini kita bisa simpulkan, kesimpulan. Jadi praktek sehari-hari hidup kekal adalah kita menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang takut akan Tuhan, sama dengan hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang suci, setia, berkobar-kobar, tulus, dan taat. Nah itu, saya ulang. Jadi praktek hidup sehari-hari, praktek sehari-hari hidup kekal adalah kita menjadi hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang takut akan Tuhan, yaitu hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang suci, membenci dosa, suci, setia, berkobar, dan tulus dalam ibadah pelayanan, itu ditambah taat, dengar. Sama dengan hamba Tuhan, pelayan Tuhan bagaikan nyala api. Nah, itu berkobar-kobar, suci, setia, berkobar, taat, itu bagaikan nyala api, tidak pernah padam. Tidak pernah padam, bagaikan nyala api, tidak pernah padam. Ibrani 1 ayat 7 itu pelayan-pelayan bagaikan nyala api. Dan tentang malaikat ia berkata, yang membuat malaikatnya menjadi badai, pelayannya menjadi nyala api. Kemudian mata Tuhan bagaikan nyala api dalam Wahyu 1 ya, ayat yang ke-14, mata Tuhan bagaikan nyala api. Wahyu 1:14, kepala dan rambutnya putih bagaikan bulu yang putih metah, matanya bagaikan nyala api. Mata Tuhan bagaikan nyala api. Kalau digabung, pelayan Tuhan, hamba Tuhan, pelayan Tuhan yang suci, setia, berkobar, tulus, dan taat, itu sama dengan biji mata Tuhan sendiri. Biji mata Tuhan sendiri. Ini kehidupan yang hanya memandang Tuhan. Ya, hanya memandang Tuhan. Biji mata itu pandangannya hanya kepada Tuhan. Tidak terpisah dari Tuhan. Ada di kepala terus biji mata. Yesus kepala, tidak terpisah dan hanya memandang Tuhan, hanya bergantung sepenuh kepada Tuhan, hanya memperhatikan Tuhan, memandang Tuhan, memperhatikan Tuhan. Saudara, bergantung sepenuh kepada Tuhan, tidak terpisah dari Tuhan, tidak terpisah dari Tuhan. Saudara, nah ini semoga kita bisa mengerti. Mari hari-hari ini, saudara, kita bicara tentang Injil yang kekal lebih dulu, supaya tidak masuk penghukuman. Nanti kita bicara penghukuman juga. Saudara, berita tentang penghukuman dimulai berita tentang Injil kekal dulu, supaya kita tidak masuk penghukuman. Tapi kita nanti belajar juga penghukumannya. Saudara, sekarang belajar hidup kekalnya, Injil kekal. Praktek hidup kekal, takut akan Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang suci, setia, berkobar, tulus, dan taat. Itu biji mata Tuhan sendiri. Hanya memandang Tuhan, hanya memperhatikan Tuhan, memandang Tuhan, hanya bergantung sepenuh kepada Tuhan. Hanya mengingat Tuhan, boleh. Saudara, hanya bergantung sepenuh kepada Tuhan. Nah itu, saudara, tidak terpisah dari Tuhan. Tidak ada jarak dengan Tuhan, tidak terpisah dari Tuhan. Saudara, tidak terpisah. Posisinya seperti siapa? Tidak terpisah dari Tuhan. Nah, kebalikan dari tadi. Tadi Lazarus, saudara, dan orang kaya terpisah. Sekarang posisi tidak terpisah, posisinya seperti Lazarus di pangkuan Bapak Abraham. Ini posisi biji mata Tuhan, tidak terpisah. Posisinya seperti Lazarus di pangkuan Bapak Abraham, seperti Yohanes bersandar di dada Yesus. Nah itu biji mata Tuhan. Seperti Lazarus duduk di pangkuan Bapak Abraham, tidak ada pemisahan, tidak ada jarak. Seperti Yohanes, Rasul Yohanes bersandar di dada Yesus.
Rasul Yohanes bersandar di dada Yesus. Ya, Tuhan tolong kita semua. Ini posisinya dalam Yohanes 13 ayat 23. Injil Yohanes 13 ayat yang ke-23. Yohanes 13 ayat 23. Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihnya, Yohanes, murid yang dikasihnya, Rasul Yohanes. Ada Yohanes Pembaptis, ada Rasul Yohanes, ya, jangan salah ya. Ini Rasul Yohanes bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Nanti kita baca di Wahyu 21 itu bersandar di dada Yesus. Ya, ini sebentar ya, lagi ya, bersandar dekat kepada di dada Yesus. Pada saat apa ini? Pada saat perjamuan malam, pada saat makan Paskah. Nah ini, pada saat makan Paskah. Jadi Yohanes bersandar di dada Yesus pada saat perjamuan malam atau makan Paskah. Nah ini sekarang pada saat makan perjamuan suci. Nah, kebaktian pendalaman Alkitab dan perjamuan suci. Nah ini kesempatan untuk bersandar di dada Tuhan, untuk menjadi takut akan Tuhan. Nah, oleh sebab itu ayat mengatakan kalau mau makan perjamuan suci harus menguji diri dulu. Ya, makan perjamuan suci itu harus menguji diri. Nah, menguji diri lewat ketajaman pedang firman. Makanya makan perjamuan suci tidak bisa dipisahkan dengan makan firman pengajaran yang benar. Tidak bisa dipisahkan. Itu meja roti sajian. Roti itu firman, roti juga tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Darahnya yang mana Om? Korban curahan, itu darah. Ada korban curahan pada mezbah. Pada meja roti sajian itu ada korban curahan, itu darah. Jadi saya ulangi, Yohanes bersandar di dada Yesus pada waktu perjamuan malam makan Paskah. Kita sudah bisa bersandar di dada Yesus pada saat kita makan. Saya lengkapi saja, firman pengajar benar dan perjamuan suci. Kebaktian pendalaman Alkitab, perjamuan suci. Sudah bisa bersandar di dada Yesus. Nah, itu Tuhan tolong kita. Tetapi waspada. Tadi oleh sebab itu harus menguji diri dulu. Menguji diri dulu. Saudara, menguji diri. Lewat ketajaman pedang firman. Makanya dengar firman, baru perjamuan suci. Jangan sembarang-sembarang. Dengar firman dulu, pengajaran benar, baru perjamuan. Menguji diri. Supaya kita, saudaraku, tidak menerima hukuman, tapi supaya kita betul-betul, saudara, kita menerima hidup kekal bersandar di dada Tuhan. Sebab ada dua kemungkinan di dalam Yohanes 13 itu ada dua kemungkinan. Saudara, kemungkinan pertama yang negatif terpisah dari Tuhan karena tidak menguji diri. Yudas, ini saudara, di Yohanes 13 Yudas malah lari. Ya, di Yohanes 13 kita kembali pada Injil Yohanes pasal yang ke-13, saudara. Yohanes pasal 13, Yudas lari. Nah ini ayat yang ke-26. Jawab Yesus, dialah itu, 25, murid yang duduk dekat Yesus bersandar di dada Tuhan, berpaling dan berkata, Tuhan siapakah itu? Siapa itu yang akan menjual Yesus? Yohanes yang tahu. Nah, jawab Yesus, dialah itu yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikan kepada Yudas anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepada, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Nah itu saudara. Jadi ini dua kemungkinan dalam perjamuan suci. Saudara, yang pertama, kemungkinan yang negatif terpisah dari Tuhan seperti Yudas Iskariot. Karena Yudas Iskariot tidak menguji diri saat menerima perjamuan suci. Tidak menerima koreksi. Menguji diri itu tidak menguji diri, koreksi diri. Tapi Yudas tidak mau koreksi diri oleh ketajaman pedang firman. Dia tidak koreksi diri, tetap mempertahankan dosa. Dia tidak takut sama Tuhan. Nah itu saudara, dia melawan Tuhan. Nah itu mempertahankan dosa-dosa sehingga dia terpisah dari Tuhan selamanya.
Yudas Iskariot, binasa selamat. Kemungkinan kedua, Rasul Yohanes bersandar di dada Tuhan karena menguji diri oleh ketajaman pedang firman. Mengakui segala dosa-dosanya, koreksi diri. Ya, kalau ditemukan dosa, mengakui segala dosa-dosanya kepada Tuhan sesama. Jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Nah, itu menguji diri. Ya, ada yang orang, saya tidak layak saya takut tidak menerima perjamuan suci aja. Ya sama itu. Ya menolak korban Kristus sama hukuman, terpisah dari Tuhan. Yang bagus menguji diri. Apapun keadaan kita, terima firman, menguji diri. Nah, itu. Ada yang seperti Yudas, apa ini sembarang, udah minum aja, makan aja. Nah, terpisah dari Tuhan. Mati rohaninya, sakit, mati rohani. Berbuat dosa, mempertahankan dosa sampai binasa. Nah, ini yang betul, koreksi diri. Mengakui dosa kepada Tuhan sama, jika diampuni jangan berbuat dosa lagi. Ini takut akan Tuhan. Sehingga Yohanes bersandar di dada Tuhan. Yohanes 21 ditulis lagi nih. Yohanes 21 ayat 21 sampai 23. Yohanes pasal 21 ayat 21 sampai 23. Ya, 21 sampai 23. 20 saja, 20 ya. Mulai ayat 20. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus. Nah, dan berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan Engkau? Coba di terjemahan lama supaya jelas. Duduk bersandar di dada Yesus. Maka berpalinglah Petrus lalu melihat murid yang dikasihi Tuhan, dikasih oleh Yesus itu mengikut. Maka ialah yang tatkala perjamuan malam bersandar di dada Yesus. Nah itu jelas ya, hanya nunjukkan itu. Bersandar dekat Yesus, bersandar di dada Yesus. Sebenarnya tidak ada jarak, tidak ada jarak. Sambil berkata dan seterusnya. Ayat 21 terjemahan baru. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata pada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Ya, jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati, meninggal dunia maksudnya, tidak akan. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati. Ya buktinya Yohanes meninggal juga. Melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Jadi mati hidup bukan urusan kita, urusan Tuhan itu. Ya, itu. Jadi urusan kita bersandar di dada Yesus. Ya ini, Yohanes bersandar di dada Yesus. Mati hidup bukan urusan kita, urusan Tuhan. Tapi urusan kita selama hidup harus bersandar, takut akan Tuhan, bersandar di dada Yesus. Jangan ada jarak dengan Tuhan. Jangan ada jarak, sebab kalau ada jarak makin terpisah sampai jurang maut. Betul-betul kita dikuasai roh jahat, roh najis, dan sampai terpisah sejauh neraka dan surga. Jauh, tidak bisa lagi bertemu. Jangan, dijaga supaya tetap surga, tidak ada jarak dengan Tuhan. Bersandar di dada Tuhan, itu urusan kita. Bersandar berarti kalau bersandar di dada dalam pelukan tangan Tuhan, dalam pelukan tangan belas kasih Tuhan. Tuhan sedang memperhatikan, memperdulikan. Nah ini, kita bersandar di dada Tuhan, biji mata Tuhan. Saya ulangi, urusan kita selama hidup bersandar di dada Tuhan, menjadi biji mata Tuhan yang hanya memandang Tuhan, hanya memperhatikan Tuhan, memperdulikan Tuhan, mengingat Tuhan, hanya bergantung sepenuh kepada Tuhan, kepada belas kasih Tuhan. Maka Tuhan memeluk kita, kita bersandar di dada Tuhan. Artinya Tuhan, kita berada dalam pelukan tangan belas kasih Tuhan. Tuhan sedang memperhatikan, memperdulikan, bergumul untuk kita semua. Bergumul untuk kita semua. Oh puji Tuhan, mereka Tuhan menolong kita. Nah, mari sungguh-sungguh sehingga Tuhan bergumul
sehingga hidup mati kita berada di dalam tangan belas kasih Tuhan. Ya, tangan berlobang paku. Ini pergumulan Tuhan. Hidup mati kita harus di tangan Tuhan. Dalam pelukan tangan Tuhan. Ya, ada di dalam tangan belas kasih. Jangan di tangan setan, di tangan maut, jangan. Ini pergumulan Tuhan hari-hari ini. Ini perhatian Tuhan yang paling besar. Selama mau hidup, mau mati, tetap di tangan Tuhan. Yang penting. Tuhan tolong kita. Hasilnya, mereka, nah ini Tuhan tolong kita. Jadi hidup atau mati ada di dalam tangan Tuhan, tangan belas kasih Tuhan. Mereka, nafas hidup kita ada di tangan Tuhan, bukan di tangan lain-lain. Oh om, saya minum obat, boleh, tapi tetap yang menentukan nafas hidup itu tangan Tuhan sendiri. Ya, obat hanya sarana, boleh, silakan, tapi hanya sarana. Makanya jangan putus asa kalau divonis, oh tidak bisa sudah, tidak ada obatnya. Masih ada tangan Tuhan. Sebaliknya, oh ini gampang, jangan lalu meremehkan Tuhan, lupa Tuhan, jangan. Tetap hidup di dalam tangan Tuhan. Yang menentukan nafas hidup kita, masa depan kita, seluruh sampai kesempurnaan kita adalah tangan belas kasih Tuhan. Nah, Tuhan tolong kita semua. Hasilnya, yang pertama, ya ini hidup mati di tangan Tuhan, tangan belas kasihan sanggup ini memeluk kita, sanggup melindungi, memelihara kita yang kecil tak berdaya. Di tengah kesulitan dunia, krisis dunia ini yang semakin membesar sampai antikris berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Antikris berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Kita tetap dipelihara lewat firman pengajaran dan perjamuan. Kita disingkirkan di padang gurun, jauh dari mata antikris, dipelihara langsung oleh Tuhan lewat firman pengajaran benar dan perjamuan suci selama 3,5 tahun. Ayo Tuhan tolong kita. Jadi Yohanes sudah bertanya, siapa yang menyerahkan khotbah? Hanya dia yang tahu, yang lain tidak tahu. Yang lain pikir Yudas itu membeli apa, dipakai Tuhan, disuruh beli apa karena dia yang pegang kas. Nah itu. Yang lain menduga, oh Yudas dipakai Tuhan, tapi Yohanes sudah tahu, ini antikris. Ini yang menjual Yesus, ini yang mengkhianati Yesus. Begitu juga. Hanya orang yang bersandar di dada Tuhan, yang takut akan Tuhan, betul-betul suci, setia, berkobar, tulus dan taat. Itu yang tahu akan antikris. Itu yang dilindungi dari antikris. Dilindungi dari antikris. Oh, tidak bisa dijamah. Jangankan dijamah, dilihat pun tidak bisa. Betul-betul aman bersandar di dada Tuhan. Tuhan tolong semuanya. Kemudian yang kedua, tangan belas kasih Tuhan. Hasil yang kedua, hidup, mati atau hidup. Mau hidup, mau mati. Mati jadi hidup. Bisa. Tangan belas kasih Tuhan sanggup menolong kita semua. Mati jadi hidup. Nah itu, mati bisa jadi hidup. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Yang sakit jadi sembuh. Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Ayo yakin. Sakit jadi sembuh. Mustahil menjadi tidak mustahil. Hancur jadi baik. Hancur jadi baik. Gagal menjadi berhasil indah pada waktu. Masa depan yang berhasil. Di dalam tangan Tuhan tidak mungkin kita ditinggalkan. Ada janji masa depan yang berhasil indah. Apapun keadaan di bumi ini. Apapun keadaan di bumi. Tuhan akan tolong kita semuanya. Semoga kita bisa mengerti. Ini yang kedua. Yang terakhir, tangan belas kasih Tuhan sanggup untuk membaharui kita. Membaharui. Dari manusia daging, manusia berdosa, manusia daging, manusia berdosa, manusia telanjang, menjadi manusia yang manusia rohani seperti Yesus. Manusia rohani seperti Yesus. Nah, ini contohnya ya Rasul Yohanes sendiri yang mengalami pembaharuan. Dia mengalami perlindungan, pemeliharaan Tuhan.
Mau dibuang di Pulau Patmos pun tidak apa-apa, tetap hidup. Tetap hidup, ini bukti. Orang bersandar di dada Tuhan, Tuhan terbukti. Mau dibuang ke Pulau Patmos pun ya tetap hidup, tidak mati. Tetap hidup. Sendiri di situ, makan madu belalang, saudara, dan tidak ada yang normal di sana, saudara. Bisa hidup, bisa hidup. Nah itu, saudara, antikris tidak bisa menjamah. Ah, ini ahli-ahli Taurat dan lain-lain yang memusuhi mereka tidak bisa menjamah. Nah, Tuhan tolong, saudara, semoga kita bisa mati. Nah, sekarang yang dibaharui apa dari Rasul Yohanes? Peristiwa Taman Getsemani, pernah telanjang juga dia. Seorang muda, karena takut ditangkap waktu itu. Yesus sudah ditangkap, murid-murid juga mau ditangkap, ketakutan mereka. Ketakutan, maka ada seorang muda yang lari sampai dengan kain tipis sampai telanjang, hilang pakaian. Itu Yohanes juga ada kelemahan. Rasul Yohanes, rasul yang hebat, mengasihi Tuhan, dikasihi Tuhan, tapi ternyata kasihnya masih tipis. Kasihnya masih tipis. Nah ini yang harus yang harus dibaharui. Masih takut. Takut akan sesuatu, takut ditangkap sampai berbuat dosa, telanjang. Itu ini harus dirubah menjadi takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan lebih dari semua, takut akan Tuhan, taat dengar-dengaran, tidak mau berbuat dosa, mengasihi Tuhan lebih dari semua, apapun resikonya. Itu harus diubahkan. Bagaimana kasih kita kepada Tuhan? Masih karena perkara sepele saja kita berbuat dosa. Masih tipis kasihnya, masih kurang. Begitu kita berbuat dosa, terpisah dari Tuhan. Kasihnya masih tipis. Ayo, biarlah kita betul-betul mengasihi Tuhan hari-hari lebih dari semua. Takut akan Tuhan, tidak mau berbuat dosa, taat dengan tidak berbuat dosa, apapun resikonya, apapun saudara, tantangan rintangan. Kita hanya mengasihi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Nah itu, biarlah kita hanya menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan menyenangkan kita semua hari-hari ini. Oh puji Tuhan. Dan jika Yesus datang kembali kedua kali, kita akan diubahkan. Kita yang dalam pelukan tangan Tuhan, kita yang dilindungi, dipelihara, ditolong oleh Tuhan. Mujizat rohani, mujizat jasmani terjadi. Kita yang dibaharui oleh Tuhan. Terus kalau Yesus datang kedua kali, biji mata ini, kehidupan yang bersandar di dada Tuhan, akan diubahkan menjadi sempurna seperti dia, untuk layak menyambut kedatangannya kedua kali di awan-awan yang permai. Kita bertemu Yesus muka dengan muka, memandang muka dengan muka. Itu biji mata, memandang muka dengan muka, mempelai wanita Tuhan. Kemudian kita ke Firdaus 1000 tahun damai, kerajaan 1000 tahun damai, sampai di Yerusalem baru, duduk bersanding dengan Yesus di takhta surga selama-lamanya, tidak terpisah lagi selama-lamanya. Puji Tuhan. Inilah saudara, bagaimana kita mengikut Yesus, jangan sampai masuk penghukuman, tapi kita masuk hidup kekal. Terima Injil kekal. Firman penginjilan terima, pengajaran terima, sehingga menjadikan kita kehidupan yang takut akan Tuhan. Ini praktek hidup kekal, takut akan Tuhan. Suci, setia, berkobar, tulus, taat, dengar-dengar. Posisinya tidak terpisah dari Tuhan, bersandar di dada Yesus. Seperti Lazarus di pangkuan Bapak Abraham, kita bersandar di dada Yesus. Oh, hanya memandang dia, hanya memperhatikan, memperdulikan dia. Oh, hanya bergantung sepenuh kepada dia. Maka dia juga akan memandang kita, memperhatikan, memperdulikan, bergumul. Untuk hidup mati kita selalu ada di tangan Tuhan. Jangan ada di tempat lain. Ada di dalam pelukan tangan Tuhan. Ada jaminan kepastian dari Tuhan akan melindungi, memelihara, Tuhan menolong. Tuhan membarui, membela kita, membarui kita. Apapun kekurangan kita, sampai sempurna seperti ini. Betul-betul duduk bersanding dengan Yesus di takhta surga selama-lamanya.
Puji Tuhan. Mari kita memanfaatkan perjamuan suci sebagai perhatian Tuhan, kepedulian Tuhan, pergumulan Tuhan bagi kita. Kita juga bisa memandang Dia, bergantung sepenuh kepada Dia. Kita hidup dalam tangan Tuhan, serahkan hidup mati kita di dalam tangan Tuhan, bersandar di dada Tuhan. Tuhan yang tanggung jawab semua, sampai kita tidak terpisah selamanya dengan Dia. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Allah peduli. Allah peduli. Puji Tuhan. Pelayan perjamuan suci mempersiapkan semuanya. Haleluya. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Dengan tundukkan kepala, kur. Tak akan pernah. Ada yang mau mengangkat dua tangan? Mari angkat dua tangan. Serahkan, bersandar di dada Tuhan. Tak akan pernah. Sekali lagi. Haleluya, haleluya. Kita sembah Dia, serahkan hidup kepada Dia. Haleluya, haleluya Yesus. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Oh haleluya, 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 haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Oh haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, ya lawasa, ya lawasa. Haleluya, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu. Kami hanya bersandar di dada-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya, oh haleluya, ya lawasa, ya lawasa. Oh haleluya Yesus. Haleluya, ya lawaka, ya lawaka. Oh haleluya Yesus. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Ya lawasa, ya lawasa. Sampai kesempurnaan Tuhan, sampai kesempurnaan Engkau tolong kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan tangan, tetapkan firman-Mu dalam kami. Sekarang kami akan menerima perjamuan suci Tuhan. Roti adalah tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan. Anggur adalah darah-Mu yang dicurahkan. Di dalamnya ada uluran tangan
belas kasih Tuhan. Tangan berlubang paku memeluk kami, supaya kami tetap bersandar di dadamu menjadi biji matamu sendiri Tuhan. Oh haleluya, haleluya. Oh ada Tuhan, tangan belas kasih-Mu mampu melakukan apa saja bagi kami. Oh menyembuhkan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban, mengubahkan kami, menyucikan kami sampai menyempurnakan kami. Terima kasih Tuhan. Sucikan, layakkan kami, ampuni dosa kami, bubuhkan berkat atas perjamuan suci ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Kita nyanyi kurnya, kemudian perjamuan suci akan dijalankan. Haleluya. Apapun yang kita hadapi, Tuhan mengerti. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Kita bangkit berdiri bersama-sama, letakkan di dada dengan jangan kecewa, jangan putus asa apapun yang terjadi. Haleluya. Tak akan pernah angkat tubuhnya di tangan kanan. Tidak ada pemisahan sedikit pun. Sekali lagi, tak akan pernah. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Apapun keadaan kami, Engkau sanggup Tuhan, korban-Mu sanggup Tuhan untuk menolong kami, melakukan apa saja sampai menyempurnakan kami semua. Kami yakin Tuhan, Engkau tolong kami. Terima kasih Tuhan. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus saja, kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Angkat cawan darahnya di tangan kanan, lebih tinggi dari kepala. Hargai korban Kristus. Setetes darah Yesus mampu melakukan apa saja dalam hidup kita semuanya. Perjamuan suci bukan obat, lebih dari itu uluran tangan Tuhan, tangan belas kasih. Bukan hanya menyembuhkan, tapi bisa melakukan apa saja sampai menyempurnakan kita. Ada penyakit bisa diraba tangan kiri, letakkan tangan kiri di tempat yang sakit. Jika tidak bisa di dada, ada nama-nama lain yang mau disebut, silakan. Tuhan tolong. Ada masalah, ada dosa, ada apa, letakkan tangan kiri di dada. Yakin saya sedang bersandar di dadamu. Biji mata hanya memperhatikan Tuhan, melihat Tuhan, berseru kepada Tuhan, bergantung pada Tuhan. Tuhan sedang memperhatikanku, memperdulikanku, bergumul untukku semuanya, untuk keluargaku, seluruh sidang jemaat. Tuhan menolong kita semua. Terima kasih Tuhan. Dengarkan firman. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ingat Yesus, kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Ayo serahkan hidup ini kepada Tuhan. Bukan hanya sampai di dunia Dia menolong, sampai di awan permai,
sampai duduk bersanding dengan Dia selama-lamanya, tidak terpisah selamanya di tahta surga. Adakah kita di sana? Adakah keluarga kita? Sidang jemaat, ayo saling mendoakan. Tuhan tolong semua, angkat dua tangan ke atas, sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Haleluya. Oh haleluya, 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 Yesus, haleluya, haleluya. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan, haleluya, haleluya, oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ya lawasa, oh, haleluya, haleluya, haleluya. Tidak ada yang terlepas dari Tuhan, terpisah dari Tuhan. Semua bernyatu dengan Engkau selama-lamanya. Semua tertolong, hidup mati kami dalam tangan-Mu. Engkau menentukan yang terbaik sampai kesempurnaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan tangan, terima kasih, tetapkan firman-Mu, perjamuan suci dalam hidup kami, menjadi kekuatan baru bagi kami bersama seluruh sidang jemaat di GSJ PDI Mojokerto. Tuhan, semuanya mengalami kekuatan baru, mengikut melayani sampai Engkau datang kembali kedua kali. Terima kasih, berkati semua dengan berkat-berkat dari surga, berkat rohani jasmani, berkat rumah tangga, merasa suasana firdaus di dalam Tuhan, di dalam pelukan tangan-Mu, di dalam bersandar di dadamu Tuhan. Kami merasa suasana firdaus di dalamnya. Terima kasih Tuhan, sampai kesempurnaan, sampai Tuhan datang, duduk bersanding dengan Tuhan di tahta surga selamanya. Berkati semua gembala sidang jemaat dengan berkat dari surga. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan.